Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Tema kita kali ini Pisces adalah dan tema kita kali ini adalah dirinya yang menyesali perbuatannya kepada kamu di masa lalu. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Dan maaf sebelumnya di belakang ada anak saya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Dan maaf kalau membuat kalian tidak nyaman ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya di nomor ini juga ya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Pisces, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, Pisces. Dia yang menyesali perbuatannya kepadamu, Pisces. Pisces, kita lihat apa yang terjadi. Kenapa dan apa ya saja yang dia lakukan kepadamu sampai dia menyesali perbuatannya? Wow, saya lihat di sini ada pemukulan ya, kekerasan secara fisik. Ya, ataupun mungkin kalau tidak kekerasan secara fisik, kekasarannya itu apa ya, kalau dibilang secara mental ya. Nah ini mungkin kamu ada memukul si maaf, mungkin kalian ya, mungkin entah kamu yang memukul dia duluan atau dia yang memukul kamu, tapi memang ini ada pukulan ya, ataupun mungkin kamu menampar atau dia menampar, akhirnya ribut ya. Contohnya dia menuduh kamu ya, terus gimana tidak sengaja dia menamparmu, dia menampelengmu gitu ya. Dia kaget, sebenarnya dia kaget juga, kenapa saya bisa seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia maki kamu, otomatis kamu langsung kayak kok bisa ya, langsung kamu diam, langsung dia pun diam. Kenapa ya bisa sampai seperti gitu, ada caci memaki ya. Jadi ini bicara tentang kekerasan ini ya, lebih kepada orang-orang yang mungkin dekat ya, mungkin pasanganmu ataupun mungkin kerabat, keluarga, atau sahabat juga sih yang sudah lumayan dekat, ataupun mungkin kondisinya kamu ada bermasalah dengan orang lain. Macam contoh kamu bermasalah dengan si A ya, si A panggil kakaknya yang mengeksekusi. Nah ini sebelum dia bertanya langsung dia hajar aja ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya Pisces. Nah ini dia merasa menyesal karena mungkin ada sampai ke mungkin kalau dibilang kalau sekolah sampai ke kepala sekolah ya, diselesaikan oleh kepala sekolah, atau kalau keluarga dibilang di sidang di keluarga gitu ya, dipanggil oleh keluarga, ataupun mungkin kondisinya kalau di mana ya, di lingkungan ya, mungkin sampai di kantor polisi ya, ranah hukum. Nah ini jadi kamu bisa menyesuaikan, dia menyesal ya apa yang pernah dilakukan kepadamu. Entah dia sudah meminta maaf, entah belum ya, tetapi memang sebenarnya itu keceplosan. Bukan tidak sengaja juga, tapi maksudnya karena emosi jadi langsung gitu, refleks ya. Kalau bahasa ya berarti keceplosan karena sudah emosi, karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Ini sangat disayangkan, dia tidak bisa mengontrol emosi dia sehingga akhirnya brutal. Ya, dimana ada beberapa yang ingin melindungimu tapi karena tekanan ya dari dirimu dan dari mungkin pekerjaan atau ekstern lainnya, sehingga akhirnya memuncak dan mungkin ada kata-kata yang keluar kurang bagus, ataupun mungkin tindakannya juga refleks ya. Dia sangat-sangat menyesal seperti itu.
Oke, berikutnya di sini ada with Neumann ya, di mana di sini ada orang ya, dia suka apa ya kalau dibilang memata-mataimu ya, ataupun mungkin kondisinya dia ini suka menghasut ya. Tuh dia lihat-lihat, dia memperhatikan kamu, di situ dia lapor-lapor ya. Contohnya ke pimpinan, ih tuh kerjanya begini, dia suka tidur, dia suka ini, dia lapor-lapor ke bos. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya apa yang salah dia laporin. Intel ya. Jadi dia serasa kayak sahabat, serasa ini teman ya, teman baik, teman akrab, padahal dia memata-mataimu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan dan apapun ya. Sehingga ya dia bisa dijadikan sebagai objek penyambung lidah ya. Ini ada orang yang suka menghasut supaya dia ya anggap aja dia cari muka kepada pimpinan untuk dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah ini dia merasa menyesal. Kenapa? Karena dia menuduhmu yang tidak-tidak, ataupun mungkin kondisinya dia memberikan laporan yang palsu, akhirnya kamu terluka dan akibat dirinya, dia tahu itu. Ataupun mungkin kondisinya dia tambah-tambah terus, tambah-tambah bumbu ya, akhirnya mungkin kamu ribut dengan masalah besar, ribut dengan pasanganmu dan akhirnya berdampak ke perceraian. Nah ini ada yang merasa bahwa aduh kok saya seperti gitu ya, seharusnya kan saya nggak usah bicara-bicara gitu, saya harus jaga-jaga mulut, tapi kenapa ya. Nah ini ada yang menyesal. Ini terutama juga dengan sahabatmu ya, ataupun mungkin dari pihak keluarga ya. Nah ini atau dari pekerjaan ya sama. Macam contoh ya, gara-gara saya ya dia dapat marah karena laporanku akhirnya dia dipecat. Nah ini ada beberapa. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Karena saya cuma bisa kata kuncinya atau kisi-kisinya, kamu yang menjabarkan. Contoh yang saya bilang itu tidak paten, masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kamu rasakan. Ya yang mana ada kontak fisik ya, yang mana ada kalau dibilang mata-mata ataupun mungkin kondisinya penghasut ya. Nah itu kamu bisa menjabarkan penghasutnya itu siapa ya, atau dia menghasutmu di mana dan dengan cara apa ya. Karena ada omongan-omongan yang akhirnya dia sesali karena dia atas ketidak bijak dia ya, akhirnya membuatmu terluka atau malah merugikan dirimu ya. Dia sudah tahu itu tidak baik, tetapi dia cuma mau itu kamu lengser gitu, tidak sampai menderita, tapi kok langsung kok kayak macam contoh dimarahin aja sama bos tapi langsung dipecat loh. Nah ini itu yang sangat sayangkan ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu ribut-ribut lah dengan pasanganmu ya, dengan istrimu, suamimu tapi kok langsung cerai. Nah ini dia kaget gitu, seolah-olah dia hanya mau ya bermain-bermain gitu kan, tetapi kok fatal. Itu yang dia sangat sesali dan dia sangat sayangkan itu bisa terjadi. Dia marah juga pada dirinya, kenapa sampai saya seperti begitu, kenapa saya tega. Nah ini ada penyesalan, tetapi untuk bisa menjaga itu dia jaga jarak dengan kamu karena rasa bersalah itu ya. Oke, berikutnya di sini ada Knight of Cups ya. Saya lihat di sini ada yang cemburu ya dengan prestasimu, ataupun mungkin kondisinya dia mengambil hakmu. Ya, jadi contohnya dia tidak suka sama kamu dan dia berbuat curang untuk melengsarkanmu. Ya, nah ini ada beberapa yang dia tahu bahwa cara saya curang, ataupun mungkin mendapatkan komisi padahal bukan hak dia, hakmu gitu, mengambil hak kamu gitu. Nah ini dia tahu bahwa saya sudah salah, seharusnya yang bisa mendapatkan ini adalah kamu bukan saya, tetapi tetap saja saya ambil ya. Nah itu macam contoh kalau di cabang ya, dia yang kepala cabang yang dapat pujian padahal sebenarnya yang kerja kan karyawan, tetapi dia tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan, dia hanya memperhatikan dirinya ya. Nah ini dia menyesali juga pada saat mungkin kamu sudah resign. Karena saya lihat di sini ada beberapa karyawan yang resign, bosnya kecewa, kayak macam waduh nggak ada orang kayak dia, terus harus ganti orang baru, cari orang baru mulai dari awal lagi ya. Nah ini dia merasa kecewa, dia merasa sedih ya. Memang seperti itu, kalau kita masih ada berada di situ terkadang kehadiran kita tidak terlalu diinginkan, tetapi pada saat kita sudah tidak ada ya, baru kerinduan atau rasa sedih itu akan muncul. Nah itu ya. Jadi di sini ada yang merasa bahwa kamu tuh nggak penting, kamu tuh saya nggak butuh kamu, tetapi pada saat kamu nggak ada ya, dirimu dirindukan. Nah ini ya.
Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, entah di lingkungan kantormu, di keluarga atau di pasangan. Karena ada pasangan juga yang putus nyambung ya, bingung ya. Kalau bersama ribut aja ya. Tetapi kalau pisah ya, rindu-rindu, kangen-kangenan ya. Betul tidak, Pisces? Ketik di kolom komentar ya. Nah, seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang sudah putus tetapi menahan rasa rindu yang mendalam kepada pasangannya. Tetapi pasangannya sudah tidak mau bersamanya sehingga dia hanya bisa menahan rindu. Ya, tapi pada saat bersama ribut aja. Ya, ataupun mungkin dia yang pergi memutuskan kamu ya. Memutuskan kamu mungkin ya sudah kita putus saja, seolah-olah dia yang tidak ya, padahal dia yang sangat rindu dari kamu. Tidak bisa move on dari kamu. Padahal dia yang minta putus. Dan seolah-olah mau kamu yang datang dong. Mengemis cinta dong dengan diriku. Ya, aku lagi membutuhkanmu di sini. Berharap seperti gitu. Walaupun dalam diam. Oke. Berikutnya ya. Dia menyesal ya, karena telah membuatmu terluka dan akhirnya berpisah. Oke, di sini ada King of Swords. Wah, di sini dia menyesali ya, orang-orang yang kondisinya menyesali sama apa yang dia perbuat ya, atau dia menyesali ini karena dia nggak bisa berbuat apa-apa untukmu. Contohnya ya, dia punya uang tetapi dia nggak bisa membantumu karena kondisinya dalam tanda kutip mungkin suaminya marah ya, ataupun mungkin kondisinya ya ada tekanan, makanya dia rasa bersalah. Aduh, saya harusnya bantu Libra gitu, Pisces, maaf, Libra sih, Pisces ya, tapi saya nggak bisa karena saya dilarang ini, saya dilarang itu, kakiku gini, ada beberapa yang menyesal karena tidak bisa membantu kamu pada saat susah, pada saat kamu membutuhkan bantuan dia, di mana dia bisa sebenarnya, cuman dilarang. Ya ini mungkin ya apa ya kalau dibilang orang tua ya, ataupun mungkin kondisinya adikmu ya, dia mau minta uang ke sekolah, kamu nggak bisa kasih karena pasanganmu nanti tahu ribut lagi ya begitu. Ada pasangan yang pelit ya, ataupun mungkin overprotective, ataupun terlalu bagaimana gitu ya, terlalu irit ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah janji dan kamu tidak bisa tepati, itu dia menyesal karena menyakitimu secara tidak langsung, membatalkan sepihak ya. Ataupun mungkin kondisinya macam contoh ibumu ya, kapan nak datang ya, nanti bulan depan, tapi ditelepon aduh nggak bisa, nggak dapat cuti, akhirnya dia kecewa. Nah ini ya, jadi ataupun kamunya ini bisa terbolak-terbalik ya, ataupun ibu yang mau datang ya, ibu janji nanti ke kota kamu ya, ataupun apapun ya, ternyata batal, akhirnya dia kecewa karena apa ya kalau dibilang sudah membuatmu ya tidak konsisten gitu, sudah buatmu menunggu lama tapi akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa datang. Nah ini ya, jadi bukan hanya dia yang saya merasakan di sini yang menyesali perbuatannya karena dia janji, tapi saya lihat di sini kamu juga ada beberapa janji-janji kamu yang akhirnya membuat pasanganmu atau orang lain itu kecewa. Nah ini ya, jadi makanya tadi saya bilang mungkin kamu pernah janji sama si A, si B, si C, tapi akhirnya batal, kecewa. Nah ini kamu minta maaf kepada mereka, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu yang suka janji-janji ataupun apapun ya, tidak konsisten pada perkataan, ataupun mungkin pimpinanmu ya, dia merasa kemarin saya janji dia nih, katanya mau naik gaji tapi nggak naik, dia kecewa, saya kasihan tapi mau bagaimana lagi, kondisi perusahaan lagi nggak bagus. Nah ini ya, ada beberapa yang kecewa seperti gitu karena tidak bisa konsisten atau tidak bisa menepati janji, termasuk dirimu kalian ya, Pisces, seperti gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya, dimana penyesalan atas perbuatan atau janji-janji yang pernah kalian lakukan atau orang lain lakukan ya, yang mana dia menyesali itu ya. Dia kalau seandainya yang tadi saya bilang ya, mereka ingin datang kepadamu tetapi karena ego sehingga mungkin belum bisa datang. Kenapa? Karena ego dia masih menahan. Tetapi kalau ada yang sudah datang, saya lihat ya kamu menerima baik, tetapi hubungan kayak renggang ya, nggak terlalu akrab kayak dulu lagi, ataupun ya sudah biasa aja ya, bersahabat seperti biasa, dan ya nggak terlalu akrab juga, tapi setidaknya pemaafan itu selalu ada ya.
Oke, semoga resonate. Dan untuk saya mau ambil lagi pesan semesta 4 kartu dari sini. Saya kocok dulu. Oke, 4 kartu untuk pesan semesta kepada kalian. 1, 2, 3, 4. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk orang-orang yang menyakitimu ya? Dan apa yang mereka sesali. Di sini ada Page of Pentacles, di sini ada King of Wands, di sini ada Justice, di sini ada Knight of Sword, ya. Oke, di sini semesta mau sampaikan kepadamu, gak usah urus orang lain, urus aja dirimu, pencapaianmu, ya. Pisces, ya, yang lalu sudah biarlah berlalu, maafkan semua orang-orang yang pernah menyakitimu, maafkan dirimu juga, ya. Dan selalu berusaha yang terbaik, ya. Kamu gak bisa merubah apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu hanya bisa merubah masa depanmu. Jadi sekarang berpikir positif, harus optimis, melangkah maju, harus bisa lebih bijaksana, lebih tenang, dan yakin bahwa kamu bisa mencapai itu. Orang-orang yang pernah sini sama kamu, orang-orang pernah menjulitinmu, pernah menghinamu, membuatmu terluka atau apapun, buktikan suatu saat nanti mereka akan menghormatimu. Itu yang harus kamu lakukan, ya. Jangan saling membalas, itu kurang elegan. Yang semesta mau sampaikan, untuk bisa membuat dia malu, kamu harus bisa jadi lebih dari dia, bukan malah lebih rendah daripada dia, ya. Jangan sampai kamu ke depan diinjak-injak, tetapi buatlah dia hormati kamu dengan di mana masa depan lebih baik, hidup kamu itu jauh lebih baik daripada dia. Nah itu ya, harus ada kerja keras, harus optimis, ya. Semua harus dengan ketenangan, jangan gegabah, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalaslah dengan kebaikan, supaya hidupmu jauh lebih baik, penuh makna dan penuh berkat di masa depan. Kamu mendapatkan karma-karma baik karena perbuatan baikmu hari ini. Itu kan investasi. Jadi investasilah karma-karma baik agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya, ya. Untuk pembalasan, biarlah semesta yang membalas, menegur mereka dengan cara semesta sendiri. Kamu hanya menunggu, ya. Sekarang tugas kamu membenahi dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik. Gak usah pikir orang, pikir aja dirimu, ya. Gak usah ada rasa bersalah apapun, ya, gak usah. Mereka mau bersalah ataupun apapun, ya, maafkan. Kalau kamu punya salah, ya minta maaf. Seperti gitu, ya. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk dirimu, ya, dan untuk orang lain. Karena dengan berbuat baik kita sama saja menabung kebaikan untuk diri kita di masa depan, ataupun menabung kebaikan untuk keturunan kita, ya. Oke, semoga resonate. Untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi juga dari inisial, ya. Kamu koneksinya dengan huruf E. Maaf agak berisik ya, anak saya ada di belakang, dia lagi nonton juga, ya. Maaf kalau suara-suara ada berisik, ya. Oke, ada Q, ada A, terus ada J, ada H, ada huruf L, ada T, P, S, M, D, K, S. Wah, S-nya double berarti energinya up, ya. Yang double energinya up, ya. T juga, U, X, B, A, O, dan R, ya. Bisa kelihatan bagus nggak? Oke, bisa ya. Oke, itu dari koneksi inisial di mana ada E, Q, A, J, H, L, T, P, S, M, D, K, S, T, U, X, B, A, O, dan R, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, ya. Dimana kalaupun mungkin kamu tidak terkoneksi dari inisial, mungkin kamu terkoneksi secara zodiaknya, ya, dari zodiaknya. Oke, saya sudah menarik energi. Di sini ada Sagittarius, ada juga Aquarius, ada Gemini, ada Cancer, Libra,
dan Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Gemini, Cancer, Libra, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate ya dan bermanfaat. Saya doakan semoga kehidupan kalian lebih up, lebih baik, lebih berbahagia, dan bisa lebih bermanfaat untuk dirimu dan untuk orang lain ya. Jadilah berkat untukmu dan jadilah berkat untuk sesama. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.